Tapi untuk cari motif itu kan kesaksian. Motif itu paling susah, makanya dalam perkara pembunuhan berencana ini motif jadi nggak penting. Tapi harus ada. Motif bisa apa aja dibikin, cuman jangan sampai motifnya adalah Yosua melecehkan Putri. Nggak ada itu. Yang ada Kuat dan Putri ketahuan lagi making love, ya kan? Oleh Yosua. Yosua yang dikejar, makanya Putri buru-buru lapor ke Ricky supaya datang, si Kuat buru-buru lapor ke Sambo supaya ada begini-begini seolah-olah Yosua lah pelakunya. Padahal Yosua ini korban. Tapi bukannya... Kalau saya terus terang lebih fundamental, ini saatnya perombakan habis-habisan di Polri. Informasi yang berbelit-belit itu akan bisa dianggap sebagai hal yang memberatkan ketika seorang terdakwa atau ya katakanlah terdakwa pelaku itu menyampaikan atau bertindak tanduk yang bertentangan dengan tiga hal tadi, tidak sederhana, tidak cepat, dan juga tidak murah akibatnya terhadap proses hukum, maka tanda petik hakim yang gusar bisa saja kemudian memilih untuk memberatkan hukuman bagi si terdakwa. Saya curiga Bang, itu ada main si siapa Kuat sama si Putri. Oh pantas begitu. Jadi korbannya si Yosua dikorbanin. Tapi sudah itu setelah kejadian itu Sambo tahu apa enggak? Statement dari Eliezer itu. Ya nggak tahu kan Kuat sama Putri pinter nyimpen rahasia, namanya sama-sama pinter rahasia. Itu kan dia menjatuhkan martabat kita, membangun opini untuk masyarakat ini biar bisa membangun opini baru. Ini drama-drama apa namanya hasil sutradara yang pemula lah. Sambo itu kan menurut saya bodoh. Sambo itu bodoh. Jadi tidak makanya nggak cocok seorang Kadif Propam dijabat oleh orang bodoh, apalagi psikopat. Siap dengar apa-apa langsung panik. Siapa apa langsung panik. Saya baca berita-berita di media itu kan Sambo juga tukang mabok. Menuduh orang goblok dan lain-lain. Lu siapa sih? Kau bicara orang bodoh dan segala macam di ruang publik. Sebentar, kamu memang betul-betul tidak punya etika bicara di ruang publik. Saya tidak setuju. Pak, saya aktivis kenapa 98, kalau kau berpengalaman? Kalau kau berpengalaman, kenapa caramu begitu? Lagi Indehoy dipergoki Brigadir J. Kuat dan Putri pandai simpan rahasia making love. Dewi Lipa sebut Freddy Sambo Kadif Propam bodoh, psikopat, dan tukang mabok. Di luar pelecehan seksual atau kekerasan seksual, bekas kuasa hukum Baradae, Dewi Lipa Yumara mengungkap motif lain dari kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Dalam sebuah video wawancara televisi, Dewi Lipa menyebutkan motif lain dari pembunuhan itu. Bukan lagi perselingkuhan atau pelecehan seksual yang dituduhkan kepada Brigadir J atas kasus ini berjalan, tapi perselingkuhan antara Kuat Ma'ruf alias KM dengan istri Freddy Sambo dan kepergok Brigadir J. Setelah itu, lanjut Dewi Lipa Kuat buru-buru lapor ke Ricky, buru-buru lapor ke Sambo. Saat ditanya bukannya di Magelang itu, Kuat ada di luar rumah. Dewi Lipa mengatakan bahwa Kuat berada di dalam lantai atas. Disinggung bahwa apakah Freddy Sambo tahu ada main antara Kuat dengan Ibu PC, Dewi Lipa mengatakan Freddy Sambo itu bodoh. Makanya lanjut Dewi Lipa tidak cocok Kadif Propam dijabat oleh orang bodoh. Kepada Dewi Lipa, Eliezer alias Baradae ini ngomong soal kecurigaan hubungan intim antara Kuat dan Ibu PC. Hingga terjadinya pembunuhan berencana itu, menurut Dewi Lipa, Freddy Sambo tidak mengetahui adanya hubungan intim antara asisten rumah tangganya dengan istrinya, Putri Candrawati. Akhirnya terungkap sosok poluan yang menangis usai Freddy Sambo dipecat, tertunduk sedih di ruangan. Polri resmi menjatuhkan sanksi etik berupa pemecatan terhadap mantan Kadif Propam Polri, Irjen Freddy Sambo pada Kamis 25 Agustus 2022. Keputusan pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Irjen Freddy Sambo diputuskan melalui hasil sidang Komisi Kode Etik Polri. Adapun sidang tersebut diketahui digelar sejak Kamis 25 Agustus 2022 pagi hingga Jumat 26 Agustus 2022 dini hari. Alhasil sidang tersebut menjadi sorotan seluruh rakyat Indonesia. Dari gerak-gerik setiap orang di ruangan sidang kode etik Freddy Sambo hingga hal-hal yang menjadi fakta persidangan. Tak hanya Freddy Sambo yang menjadi fokus, melainkan ada sosok poluan yang ada di ruang sidang. Ekspresi seorang poluan jadi sorotan saat Freddy Sambo meninggalkan ruang sidang Jumat 26 Agustus 2022 dini hari. Momen itu terekam di siaran langsung saat pembacaan putusan pemberhentian tidak dengan hormat Freddy Sambo oleh Polri. Seorang poluan yang duduk di ruang sidang itu tampak mengusap matanya, diduga menangis. Belum diketahui aksi poluan itu apakah berhubungan dengan sanksi yang diterima Freddy Sambo. Tidak diketahui siapa poluan yang duduk di ruang sidang tersebut. Dilansir dari YouTube Tribun News, Jumat 26 Agustus 2022, usai dipecat dengan tidak hormat, suami Putri Candrawati itu sempat membacakan permintaan maaf. Permintaan maaf itu
ia tujukan pada para jenderal senior dan rekan-rekan polisi yang ikut terdampak pada kasus pembunuhan Brigadir J. Usai membacakan permohonan maaf itu, Ferdy Sambo lalu meninggalkan ruang sidang untuk kembali ke ruangan tahanan tempat dirinya diamankan. Namun ada momen yang jadi sorotan saat Ferdy Sambo meninggalkan ruang sidang. Tampak pada video Ferdy Sambo meminta izin untuk menyampaikan permohonan maaf secara tertulis. Pemimpin rapat pun meminta Ferdy Sambo untuk membacakan secara langsung permintaan maaf tersebut. Dengan niat murni, saya ingin menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang muncul secara langsung pada jabatan yang senior dan rekan-rekan jalankan dalam institusi Polri pada perbuatan saya yang telah saya lakukan. Setelah itu, Ferdy Sambo menyerahkan map berwarna merah lalu bersiap meninggalkan ruang sidang. Ia tampak memegang map berwarna hijau di lengan kirinya. Kemudian dua anggota polisi dari Propam Polri tampak bersiap mengawal Ferdy Sambo meninggalkan ruang sidang. Ketiganya kemudian hormat dan balik kanan untuk keluar dari ruang sidang. Pada langkah pertamanya hendak meninggalkan ruang sidang, Ferdy Sambo terlihat mengatupkan bibirnya. Ia lalu kembali berjalan dengan tegap dan wajah yang lurus ke depan. Saat Ferdy Sambo meninggalkan ruang sidang, kamera pun menyorot ke orang-orang yang ada di ruangan. Terlihat dua orang poluan duduk di kursi sisi kanan, satu poluan tampak berdiri untuk meninggalkan ruangan. Sementara satu poluan lainnya masih duduk dan lengan kirinya terlihat mengusap kedua matanya bergantian menggunakan jari. Poluan itu juga mengusap matanya menggunakan punggung tangannya. Setelah itu, ia juga ikut berdiri menyusul rekannya. Aksi itu jadi sorotan karena terlihat seperti sedang mengusap air mata. Tidak diketahui siapa poluan tersebut, namun sepertinya merupakan anggota Provos. Susno 2J yakin perlawanan Ferdy Sambo akan sia-sia, ingat hukuman mati. Mantan Kabar Reskrim Komjen Pol Susno 2J yakin upaya pengajuan banding Ferdy Sambo akan ditolak. Pada kesempatan saat menjadi narasumber di TV One, Susno 2J mengungkap keyakinannya jika upaya banding Ferdy Sambo tidak akan dikabulkan Komisi Kode Etik Polri. Susno 2J menjelaskan dugaan pidana yang disangkakan pada Ferdy Sambo adalah pembunuhan berencana dalam kasus tewasnya Brigadir J. Melihat ancaman hukuman yang akan didapat Ferdy Sambo, kata Susno 2J adalah hukuman mati. Apalagi saat diproses hukum perkara pidana dugaan pembunuhan berencana ini sedang berjalan dan segera memasuki persidangan. Susno 2J menjelaskan jika proses banding bisa dilakukan dalam 3 hari setelah jatuh putusan. Setelah surat pengajuan banding diterima, maka akan diperiksa pada sidang banding. Dengan melihat ancaman hukuman yang akan dijatuhkan pada Ferdy Sambo, Susno 2J menilai banding yang diajukan tidak akan diterima. Apalagi saat ini proses hukum sudah berjalan dan sampai ke jaksa penuntut umum berkasnya. Selain itu, Susno 2J juga mengomentari tentang keputusan Ferdy Sambo yang mengundurkan diri sebagai anggota Polri sehari sebelum sidang etik. Secara jelas, Susno 2J mengatakan Ferdy Sambo tidak bisa mengundurkan diri lantaran ancaman hukuman yang menantinya di atas 5 tahun. Susno 2J mengatakan dalam klausul kode etik diakui tertulis boleh mengundurkan diri sebelum sidang kode etik. Dan itu kata Susno 2J yang dilakukan Ferdy Sambo sebagai strategi yakni mengundurkan diri. Namun Susno 2J kembali melanjutkan jika pengunduran diri tidak bisa dilakukan dalam satu pelanggaran kode etik dan yang ancaman hukuman pidana di atas 5 tahun. Dalam hal ini Ferdy Sambo, kata Susno 2J, terancam pasal 340-338 KUHP, ancaman maksimalnya itu hukuman mati.